sebuah kewajiban negara untuk menjamin ketahanan pangan dalam konteks bernegara. Itu impor beras itu sudah mulai dihilangkan karena kita sudah mencapai titik surplus. Dengan adanya cadangan yang hampir 4 juta ton ini semakin menegaskan bahwa kita nggak perlu impor. Bahkan kalau ini terus terjadi dan berhasil cetak sawah ini dan banyak petani-petani muda yang sedang digarap sama pemerintah ini bisa berhasil, maka kita bukan hanya tidak mengimpor, kita bahkan mungkin bisa kembali menjadi negara pengekspor beras. Kenapa orang rela dia ke kota dengan berspekulasi, nggak mau bersawah yang sudah jelas-jelas penghasilannya ada? Ternyata ada faktor gengsi di situ. Selama ini kemana aparat kita? Kok baru sekarang? Ya, baru sekarang ada namanya peninjauan pasar, dicek literannya minyak goreng itu pas atau enggak. Terus beras, ketika kita sudah mau surplus begini, baru ketahuan ada oplosan. Lah, selama ini kemana? Inilah mungkin salah satu yang disebut dengan memiskinkan secara struktural itu. Bahwa berasnya dioplos, minyak gorengnya dikurangi, BBM-nya dioplos, pupuknya dimainkan. Dan ini semua kan duit rakyat. Ada namanya ideologi ekonomi baru itu, serakahnomik namanya. Ya ini betul. Ya kita bersyukurlah. Baru presiden kali ini yang berani benar-benar menegakkan itu. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di program Wes Jangan, ruang di mana kita berbagi inspirasi, belajar dari pengalaman, dan juga menemukan semangat untuk terus maju. Kali ini bersama saya Nugroho Habibi akan berbincang dengan guru sekaligus sosok yang menginspirasi, Sekjen Partai Garda Republik Indonesia, Pak Iksan Jauhari. Apa kabar? Baik, salam sehat. Siap Bapak. Salam sehat dan bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan hal yang sebenarnya ini cukup serius ya, tapi kita coba kemas sesantai mungkin gitu ya Pak. Siap ya. Nah, ini kita berbicara tentang sawah dulu nih. Sawah ini mengalami penyusutan Pak Sekjen. Sawah ya? Iya, karena ini dihitung dalam 32 tahun terakhir ini ada pengurangan. Itu setiap tahunnya, kalau dihitung setiap tahunnya itu ketemunya 500.000 sampai 110 hektar per tahunnya. 110.000 hektar maksudnya? 110.000 hektar. Oke. Nah, berdasarkan data BPS, ini pada tahun 2024 kita bicara impor beras itu sekitar 4,52 juta ton beras. Nah, naik 47,38% dari tahun sebelumnya. Nah, BPS ini mencatat untuk konsumsi pangan penduduk sepanjang 2024 itu 30,62 juta ton. Turun 480.000. Nah, ini kira-kira menurut Pak Sekjen ini bagaimana pandangannya terkait produksi beras dalam konteks ketahanan pangan nasional ini? Oke. Jadi ini bicara soal ketahanan pangan ya. Sebelum memulai diskusinya lebih mendalam, Mas, saya kira saya kembali mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sekali lagi ya, tujuan kita membentuk negara Republik Indonesia ini itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Salah satu isi Undang-Undang Dasar itu ada namanya memajukan kesejahteraan umum. Di dalamnya ada salah satunya soal ekonomi dan yang lain-lain termasuk soal pangan ini. Jadi sebuah kewajiban
negara untuk menjamin ya ketahanan pangan dalam konteks bernegara. Ini adalah konsesi atau kontrak sosial kita dalam bernegara. Nah, kembali tadi Mas Habibie tadi menyatakan bahwa ya mengambil data tahun 2024 ada penyusutan sawah dan lain sebagainya, fenomena yang mungkin ya itu adalah sebuah situasi transisi di mana anak-anak muda terutama itu kurang tertarik dalam melanjutkan biasanya itu kan keturunan biasanya dari orang tuanya ke anaknya. Jarang ada pemuda yang betul-betul concern untuk menjadi petani. Ketika orang tuanya misalnya bukan petani, biasanya anak-anak muda itu tidak akan menjadi petani. Sebagian besar ya secara budaya atau secara sosial, setahu saya itu kebanyakan dari faktor orang tua atau lingkungan yang ada. Nah, kenapa harus dilihat dulu nih ya, kenapa terjadi penyusutan? Saya kira ini dampak dari berbagai variabel ya. Satu mungkin ya variabel informasi yang selama ini berkembang di masyarakat ketika arus urbanisasi itu mulai kencang ya, apalagi Indonesia sudah masuk ke bonus demografi, semakin banyak anak muda sehingga dalam mindset atau dalam pikiran anak muda itu ya bekerja itu salah satunya adalah bekerja ke kota. Maka dalam beberapa waktu terakhir ini ada upaya yang cukup signifikan dilakukan oleh pemerintah agar kembali mengingatkan bahwa sumber kekayaan terutama misalnya hasil bumi tadi, sawah dan sebagainya itu ya adanya di desa-desa. Karena memang itu secara bertahun-tahun itu memang adanya di sana. Nah, soal tadi terjadi pengurangan terus-menerus, ya yang saya lihat ya, saya langsung lompat aja lah ke era yang sekarang. Saya lebih menyorotin ke pemerintahan yang baru ya. Bagaimana upaya pemerintah untuk menekan laju impor beras tadi. Ya, kita sudah banyaklah informasi yang kita dapatkan, bahkan kami lihat ya dari hasil tracking dan observasi riset kita ya, bahwa pemerintahan hari ini sudah melakukan upaya yang sangat signifikan soal impor beras. Dari data yang saya dapatkan, ya, bahkan ya sejak awal tahun kemarin, tahun 2025 ini maksud saya, itu impor beras itu sudah mulai dihilangkan karena kita sudah mencapai titik surplus. Ya, ini banyak variabel ya. Salah satu yang paling besar itu adalah melalui percepatan pencetakan sawah. Ya, silakan nanti Mas Habibie coba lihat nanti bagaimana pemerintah mencoba untuk membuat sawah-sawah baru ya, dan bahkan di Papua itu ada 1 juta bahkan lebih hektar sawah baru ya, bukan sawah baru, bukan sawah yang lama, tapi ini sawah baru yang dicetak oleh negara agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dari data saya ya, ini ya, per hari ini ya, per bulan Mei lah, saya anggap bulan Mei, Indonesia itu sudah mencapai hampir 4 juta ton cadangan beras. 4 juta. Itu belum pernah terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia itu tidak lagi impor. Karena ada cadangan beras yang memang cukup untuk menanggulangi atau menjadi cadangan kita. Selama ini kan banyak argumentasi kenapa kita harus impor beras. Ya. Salah satunya adalah walaupun kita kadang-kadang cukup, tetapi karena tidak punya cadangan, maka kita tetap harus mengimpor. Ini gunanya apa? Untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di dalam negeri. Misal terjadi bencana alam, terjadi gagal panen, terjadi anomali cuaca sehingga hasilnya tidak cukup. Nah, ini dipakailah dari impor beras. Tapi dengan adanya cadangan yang hampir 4 juta ton ini ya, semakin menegaskan bahwa kita nggak perlu impor. Bahkan
kalau ini terus terjadi dan berhasil cetak sawah ini dan banyak petani-petani muda yang sedang digarap sama pemerintah ini bisa berhasil, maka kita bukan hanya tidak mengimpor, kita bahkan mungkin bisa kembali menjadi negara pengekspor beras. Ya, dengan beras-beras yang tentu yang berkualitas. Apalagi ya beras saat ini kan salah satu makanan pokok di Republik ini. Ada juga makanan pokok juga kita tergantung dengan daerah ya, kayak di daerah timur ada jagung, ada yang lain-lain. Tapi beras secara umum ya itu adalah faktor paling utama untuk bisa masyarakat ini ya namanya ini kan urusan perut ya Mas. Yeah. Urusan perut ini memang dampaknya kan sangat luar biasa. Jika terjadi stok langka beras maka Republik ini nggak tahu saya. Ya. Gitu kira-kira. Oke Pak Sekjen, tadi kan karena sawah ini juga berimplikasi pada penurunan minat para pemuda ini untuk menggarap sawah. Nah, kira-kira ada upaya pemerintah nggak untuk menarik para pemuda agar menjadi petani atau fokus di pertanian tadi? Tapi nanti coba kita ini ulang ya. Setahu saya itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu sudah membuat beberapa program untuk judulnya petani-petani muda yang digaji oleh negara untuk memantau, mengawasi, bahkan ya melihat ekosistem dalam ini sawah yang menjadi ini. Nah itu adanya di Kementerian Pertanian. Nah yang kedua sebenarnya ya secara langsung dan tidak langsung apa yang sudah dilakukan pemerintah hari ini, kemarin baru beberapa hari yang lalu ada namanya launching Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini kan akan menjadi etalase atau showroom bagi desa-desa untuk menjual produknya, produk-produk andalannya. Ya saya dengar ya di sana bisa menjual gas, pupuk, dan termasuk hasil bumi. Sayur, bahkan beras di situ. Nah, sehingga kalau itu bisa berhasil, ini setidaknya bisa memotivasi masyarakat, anak-anak muda, terutama yang ada di sekitar desa, untuk tidak ke kota, tapi concern tetap berada di desa, karena ternyata penghasilan di desa itu cukup signifikan untuk mereka. Yang kedua, secara sosial petani-petani muda ini tidak lagi terkesan seolah-olah ini zaman dulu zaman kita dulu seolah-olah kelas 2 dalam aspek pekerjaan. Gitu kan? Ini kan sosial nih. Kenapa orang rela dia ke kota dengan berspekulasi, nggak mau bersawah yang sudah jelas-jelas penghasilannya ada. Ternyata ada faktor gengsi di situ. Hari ini ya digeser itu supaya bisa petani-petani muda ini justru dianggap atau kampanyekan ya sebagai pahlawan-pahlawan baru. Pahlawan-pahlawan negeri. Dan juga kan pengelolaannya juga sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan semuanya itu kan dilakukan secara tradisional, sehingga betul-betul dibutuhkan tenaga yang sangat besar untuk bisa menanam padi dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah teknologi, ada mesin di situ, ada alat-alat pertanian, alat simpan, sehingga ya bisa membuat lebih efektif dan juga membuat daya ini masyarakat atau anak-anak muda itu tidak underestimate ya dengan profesi sebagai ini petani-petani muda itu. Siapa? Nah, di tengah upaya pemerintah untuk menarik para pemuda untuk fokus dalam dunia pertanian. Ini kan kita sedang digemparkan ini terkait dengan mafia nih Pak. Baru-baru ini kan masih rame beras oplosan. Nah ini yang premium ini kan dioplos, itu kan mencengangkan kita juga sehingga merugikan konsumen ini hampir 100 triliun gitu kan Pak. Nah ini kira-kira tanggapannya gimana nih? Ya, jadi soal mafia ini ya,
saya nggak tahu ya. Karena akhir-akhir ini memang Indonesia dikejutkan oleh banyak sekali fakta-fakta yang lama sebenarnya. Iya, ya, Pak. fakta-fakta yang yang berasal untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebelum beras ini ada namanya minyak goreng, BBM juga, BBM dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan pokok masyarakat kita. Dan saya sangat yakin sekali Mas ya, bahwa ini adalah hanya puncak gunung es saja. Dan ini pasti ya terjadi bukan sehari 2 hari, 1 bulan 2 bulan ini. Ini pasti terjadi bertahun-tahun. Nah pertanyaannya, selama ini kemana aparat kita? Kok baru sekarang? Ya, baru sekarang ada namanya peninjauan pasar, dicek literannya minyak goreng itu pas atau enggak. Iya. Terus beras, ketika kita sudah mau surplus begini, baru ketahuan ada oplosan. Lah selama ini kemana? Iya. Saya ini bisa menjadi sebuah momentum ya bagi pemerintahan hari ini untuk betul-betul melakukan pembersihan terhadap orang-orang itu. Itu raja tega mereka. Iya. Ya. Apalagi yang konsumsi minyak goreng, yang konsumsi beras, yang konsumsi BBM, itu kan tidak semuanya orang yang punya. Karena ini sebuah kebutuhan pokok. Maka ya mau nggak mau mereka harus beli. Ternyata yang tadinya pengen beli yang beras yang agak bagus, ternyata dioplos sama para pemain atau para mafia itu. Dan ini ya harus dihukum seberat-beratnya. Negara harus bisa menunjukkan ya ketegasannya terhadap mafia-mafia itu, bahwa tidak boleh main-main di Republik ini. Ya. Kurang apa coba kita dengan para petani, para ya orang-orang yang bermain di lingkaran, misalnya yang tadi beras, sawah tadi. Negara ini berapa duit yang kita, duit negara, duit rakyat yang kita bangunkan untuk waduk supaya mereka bisa mengaliri irigasi-irigasi itu. Itu yang bangun bukannya mereka yang ini beras atau sawah. Duit kita. Iya, masyarakat. Yang kedua, pupuk itu setahu saya itu subsidi semua. Kalau mau beli sebenarnya mahal. Iya Pak, di Jawa Tengah ini baru terungkap juga pupuk ini ada yang mainin. Itu dia. Sehingga kerugian ini sampai 3,2 triliun. Nah, mafia semua yang main ini. Jadi kita berharap pemerintah Pak Prabowo bisa menegakkan harapan kita semua agar kasus-kasus seperti ini itu benar-benar bisa dilakukan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jerah. Iya. Agar tidak lagi berani main-main. Ya. Jangan yang kecil-kecilnya yang semuanya yang bersalah hukum. Tapi otaknya atau orang mafianya itu dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena kalau enggak dia akan ulang lagi dengan model-model yang baru. Padahal sekali lagi ini hajat hidup orang banyak. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan. Inilah mungkin salah satu yang disebut dengan memiskinkan secara struktural itu. Bahwa berasnya dioplos, minyak gorengnya dikurangi, BBM-nya dioplos, pupuknya dimainkan. Dan ini semua kan duit rakyat. Iya. Mereka sebenarnya kalau berdagang secara fair, secara baik, itu kan sudah ada marginnya, sudah ada untungnya. Kenapa mereka tega-teganya untuk berbuat seperti ini lagi? Inilah, saya sepakat apa disampaikan sama Pak Prabowo itu ada namanya ideologi ekonomi baru itu. Serakahnomik namanya. Iya. Ya ini betul. Ya kita bersyukurlah. Baru presiden kali ini yang berani benar-benar menegakkan itu. Kemarin kemana-mana aja ini. Iya. Ini dibiarkan atau kelalaian atau ketidaktahuan. Tapi setahu saya, Mas setiap
ekosistem begitu kan ada pengawasnya. Pastilah ada yang memantau secara kelembagaan. Lembaga di Indonesia kan banyak sekali nih. Agar misalnya nih, dari gudangnya, dari proses distribusinya, supaya nggak langka dan sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kenapa baru sekarang ketahuannya? Gitu. Kemarin kemana aja? Itu harus evaluasi besar-besaran ini, momentum untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam tata kelola perniagaan tahanan pangan ya, bukan cuma beras ya, ada beras, ada minyak goreng, ada pupuk dari hulu ke hilir. Saya kira harus pemerintahnya gitu. Kita masyarakat berada di belakang pemerintahan lah untuk menegakkan hukum terhadap yang beginian. Nah, kira-kira terkait dengan pentolan, biasanya mafia ini kan ada bos-bosnya. Ini kira-kira berani nggak sih Pak menegakkan hukum ini? Karena kan kita tahu ya banyak backingan yang masih kata-kata berkeliaran gitulah. Iya. Kalau dari ini ya, dari beberapa kasus yang kita pantau dari media ya, di Kejaksaan Agung, kemudian yang di lembaga penegak hukum lain gitu ya. Saya kira ya berani. Pak Prabowo ya menurut saya ya itu tidak punya beban untuk melakukan penegakan hukum. Terus terang saja ya. Kalau bicara bahasa mafia rinti itu, Mas. Mafia rinti, kemudian biasanya nih kan kenapa ini sudah rumor di umum lah ya. Kenapa seperti tidak ada ketegasan? Kenapa seperti dilakukan pembiaran? Karena ya ini tapi harus dibuktikan ya. Kita nggak tahu namanya rumor kan. Mungkin ada yang membiayai pada saat ABCD, mungkin ada yang sponsori pada saat ABC, sehingga ketika akan menyentuh orang-orang yang tadi ya dilema, pengen ditegakkan tapi bagaimana? Tapi saya yakin Pak Prabowo nggak. Beliau orang yang memiliki visi yang jelas, ya. berani dan konsisten. Saya lihat ya Pak Prabowo sejak tahun pertama kali menjadi capres tahun 2014 sampai sekarang tidak berubah. Visi besarnya, komitmennya itu sama, ya. Cuman soal teknis pendekatannya aja. Mungkin yang berbeda melihat dengan situasi kekinian ya. Lihat aja, beliau kampanye 2014, bandingin aja dengan 2019, dengan sekarang, dia tetap setia dengan apa yang dia bicarakan. Visinya tetap. Ya, terbukti lah hari ini. Mohon maaf ya, tanpa kita menafikan pemerintahan-pemerintahan yang lain-lain ya. Tapi baru kali ini. Belum pernah saya lihat Kejaksaan Agung itu bisa menangkap orang-orang yang merugikan sampai puluhan triliun. Ratusan triliun, coba. Mereka punya resources untuk melakukan penyuapan dan sebagainya, tapi tetap diungkap sama Kejaksaan Agung. Baru periode ini, ya, semuanya dalam tanda kutip ya, dihajar sama Kejaksaan Agung. Ya ini ini positif lah begitu ya. Secara penegakan hukum, secara ini, dan tinggal lagi bagaimana menjaga momentum ini agar nanti tidak hilang gitu. Bukan karena sehari 2 hari, sebulan 2 bulan terus setelah ini hilang. Nah, itulah fungsi dari pemerintahan. Mungkin Pak Prabowo punya strategi yang bisa memastikan agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi gitu. Kebutuhan pokok Mas, ketahanan pangan. Iya, gitu kira-kira ini Mas. Oke Pak, kita kembali lagi ke konteks lahan pertanian ini Pak. Oke, siap. Sebenarnya pemerintah itu kan sudah mengatur ya agar tetap bertahan ini sawah ini kan melalui program lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah itu kenapa masih diterabas begitu? Harusnya wilayah sawah ini masuk kategori LP2B, tapi ya kalau misalnya ada potensi dibangun rumah, tetap dibangun rumah, dibangun industri, tetap dibangun industri, sehingga itu menerabas LP2B. Kira-kira pandangan Pak Sekjen seperti apa? Ya,
itu kan aturan yang sebenarnya sudah menjadi koridor atau pedoman. Ya. Nah, yang saya lihat secara umum kayak lahan-lahan pertanian yang berubah fungsi yang dari pertanian terus menjadi perumahan dan sebagainya, ini kan saya nggak tahu kalau dilakukan secara masif ya oleh dalam ini. Ini biasanya itu dilakukan oleh personal-personal yang tidak besar jumlahnya, tapi banyak. Contoh misalnya di satu desa itu lahan pertaniannya itu diambil untuk bangun rumah-rumah penduduk. Ya, tapi karena jumlah desa kita nih puluhan ribu, banyak. Kalau orang melakukan itu semua kan, walaupun tidak terpantau, nggak kerasa di desa itu, tapi secara akumulasi terasa dampaknya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya pemerintah harus melakukan upaya modifikasi. Kayak sekarang misalnya melakukan cetak sawah dari lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan-lahan tidur dijadiin sawah dengan jumlah sawah yang besar, yang banyak. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi alternatif untuk memenuhi atau menggantikan daerah-daerah yang dijadikan berubah fungsi tadi. Tapi sekali lagi secara aturan memang tidak boleh melakukan perubahan fungsi ya kalau dalam situasi yang normal ya. Jadi tetap semuanya harus berdasarkan aturan yang ada. Ketika inilah hanya lahan penghijauan atau lahan sawah ya tidak di situ, harus di tempat yang lain. Gitu kira-kira ini ya. Nah, kalau melihat serangkaian penjelasan Pak Sekjen tadi, ini kan sebenarnya aturan sudah ada, tinggal penegakannya ya Pak. Iya. Kira-kira saran untuk penegakan hukum agar lebih baik, terus aturan itu dilaksanakan, ini kira-kira seperti apa? Iya, satu ya komitmen lah. Ya, komitmen terhadap aturan yang dibuat. Bahwa ketika kita membuat aturan A, mari dijaga sama-sama. Yang kedua, edukasi. Ya, terutama di desa-desa. Ya, kita juga harus memahami ya kondisi dan pengetahuan masyarakat di Indonesia ini kan berbeda-beda. Mungkin ada masyarakat di desa-desa yang jauh di sana itu tidak mengerti bahwa ada aturan ini. Bagi mereka, toh ini nggak ganggu dan nggak ganggu tetangga, nggak ganggu ini, maka mereka tetap melakukan itu. Nah, makanya perlu yang namanya edukasi. Yang ketiga, ya penegakan hukum, komitmen, terus edukasi. Nah, membuat opsi alternatif. Contoh misalnya, ini ide saya aja ya. Misalnya nih, karena daerahnya di pinggir jalan itu sawah, biasanya kan di desa itu kan jarang orang yang mau membangun rumah tapi nggak di pinggir jalan, karena lahannya kan luas. Bisa aja dia tetap bangun di situ, tapi dia cetak sawah lagi di tempat yang lain, yang di dalam. Jadi pengganti gitu ya. Mungkin ya salah satu opsi. Siap. Jadi tetap menjaga jumlah sawah yang ada. Nah, yang keempat, ya inilah kerjasama lintas sektoral. Dan sekarang Indonesia jauh lebih maju ya, apalagi pemerintah itu sudah sampai ke desa ininya, kebijakan nasionalnya. Indonesia masing-masing punya ada anggaran dana desa, ada koperasi merah putih, ada macam-macam lah. Ya, dukungan langsung ke desa. Iya, jadi keuangan itu berputarnya di desa juga. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan, ya maka yang tadi pelanggaran-pelanggaran terkutip tadi itu bisa diminimalisir. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua ya. Jadi pemerintah yang komitmen menegakkan aturan, edukasi ke masyarakat yang sampai, kemudian kerjasama lintas sektoral. Ya, mungkin karena keadaan di desa yang tidak memungkinkan, ya kan ada koperasi di situ, ada ini bersama-sama. Itu kira-kira Mas Habibie. Cuman memang ke depan khusus untuk ketahanan pangan ini banyak tantangan.
Ya, bukan cuma soal apa yang kita sampaikan tadi ya. Karena kalau pertanian itu dia sangat tergantung beberapa variabel sih sebenarnya. Dia tidak berdiri sendiri gitu. Ya. Nah, gitu. Dia punya faktor-faktor alam, ya, faktor-faktor cuaca. Faktor-faktor lingkungan. Nah, baru perilaku orang. Terus yang keempat musiman, macam-macam. Ya. Banyak juga kadang-kadang lagi musim tiba-tiba banjir. Itulah yang disebut dengan anomali tadi. Ya. Nah, kira-kira. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengantisipasi yang begini ini? Kalau bicara soal stok atau ketahanan pangan, ya, harus ini. Dan memang kalau melihat ini kemarin. Ya saya nonton di berita aja ya, nanti storage ada, jadi setiap desa ada gudang. Cadangan untuk cadangan juga. Jadi cadangannya itu masuk ke gudang desa. Nah gudang desa ini kan bisa dipantau, nanti di kecamatan, di mana. Jadi masing-masing punya data yang cukup valid, sehingga bisa mengantisipasi ketika terjadi sesuatu. Oke. Kalau bahasa saya itu namanya early warning system. Oh ya, peringatan. Sistem peringatan dini. Nah, Ya. ketika misalnya nih desa sini surplus beras dimasukin di sini, ternyata di sini enggak banjir atau ini butuh pangan, maka ketika ini alarm berbunyi bisa disubsidi antara. Jadi ada kerjasama antara semuanya gitu ya. Untuk mengantisipasi faktor-faktor force major ya, faktor-faktor di luar kemampuan manusia untuk ini. Gitu kira-kira. Oke, mungkin terakhir nih Pak, yang harus kita tekankan ini kan nasib para petani dan buruh. Nah, kira-kira petani dan buruh ya? Iya, karena kan mereka ini kalangan yang perlu mendapat perlindungan serius dari pemerintah. Nah, kira-kira terkait penyempitan lahan pertanian ini, apa yang bisa dilindungi, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi para petani atau buruh itu? Yang jelas ya, kalau mau melindungi petani atau mau melindungi buruh itu ya menjaga penghasilan mereka itu dengan cara berbagai macam cara gitu kan. Nah termasuk kemarin mungkin ya karena saya mungkin karena tidak ketahuan saya ya, setahu saya itu tahun kemarin yang memang gabahnya itu dijamin harganya oleh pemerintah. Jadi kalau ada pabrikasi atau tempat penggilingan di daerah-daerah masing-masing, pemerintah sudah menetapkan harga gabah 1 kilonya 6.500. Karena selama ini Mas, itu di sini titik permainan yang membuat petani itu akhirnya merugi. Yang harusnya mereka untungnya sekian berubah atau turun gara-gara dimainkan di harga gabah. Nah, dengan adanya jaminan ini setidaknya memberikan kepastian terhadap para petani bahwa ketika 1 hektar dia menghasilkan segini, maka dia akan dapat segini. Dan ini dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Karena yang kontrolnya nanti kan masing-masing daerah. Bisa aja dia nakal. Ya kalau kamu nggak mau giling di sini ya silakan giling tempat lain gitu kan. Kalau nggak mau jual segini. Nah tapi karena kemarin berani, ya mudah-mudahan ini sampai ya kebijakan ini. Prabowo menyatakan bahwa minimal harga gabah sekian. Nah itu salah satunya. Nah yang kedua ya harus ada diversifikasi apa namanya. Karena lahannya mulai sempit, lahannya mulai sedikit, maka harus ada modifikasi. Modifikasinya apa? Bisa satu adanya bibit yang memang unggul, yang tadinya biasa 2 atau 3 kali, 2 kali setahun, dengan bibit yang baik dia bisa jadi 3 kali. Nah kemudian cara menanam dan cara panen, yang tadinya tradisional. Untuk nanam tuh butuh waktu sebulan misalnya, atau untuk panen tuh butuh waktu 2 bulan. Nah dengan adanya alat-alat pertanian, maka lebih cepat, sehingga dia nanamnya yang tadinya butuh waktu 1 bulan bisa 2 minggu,
yang tadinya butuh waktu 1-2 bulan untuk panen, dia butuh cukup 1 bulan aja, lebih cepat. Akhirnya bisa mempercepat penanaman kembali. Jadi opsi yang bisa dipakai salah satunya itu. Walaupun dia menyempit, tapi volumenya ditambah dengan kuantiti panennya sehingga dia tetap bisa. Iya. Nah, dari mana dananya? Dari mana nih? Dari tadi, dari yang jaminan dari pemerintah soal harga gabah tadi, sehingga ketika dia panen, dia dapat jaminan harganya tetap tinggi. Karena kadang-kadang ketika panen itu rata-rata ya sering yang terjadi harga turun. Iya benar Pak. Karena sehingga ya ini surplus. Iya, sehingga ini membuat petani itu gimana ya, yang menjadi yang tadi, yang membuat dia ya karena keuntungan jadi sedikit, sementara dia harus membeli pupuk mahal. Belum lagi kalau di desa-desa itu kebanyakan Mas itu pakai sistem ijon. Mereka ambil dulu ke juragan atau ke tokenya pupuk. Nah, untuk mupukin sawahnya nanti dipotong dari hasil. Kebanyakan begitu yang punya yang sering terjadi sehingga mereka tersandera. Nah, harus jual ke mereka. Harus. Nah, harga mereka tentukan. Dengan harga yang murah ya mau ngomong apa, toh mereka sudah terikat kan. Nah, mudah-mudahan ya salah satu terobosan pemerintahan Prabowo ini adanya koperasi merah putih itu menjadi solusi untuk menghindari atau menjaga agar para petani itu tetap berada pada titik yang memang seharusnya. Mereka kerja keras ya mendapatkan hasil. Kira-kira begitu Mas. Nah, tinggal ya sama-sama dijaga semua. Ya untuk dari awal, dari A sampai Z tadi. Nah, pedagang khusus pedagang ya kita pesankan pedagang itu, karena pedagang kan dilema nih, dia kan tinggal jual. Ya. Nah, mafia yang tadi itu harus diberantas betul itu. Opos-oposan lah. Apalah. Pemberantasannya gitu. Ini harus diperkuat apa? Penegakan hukum. Ya ada pilihan lain. Kalau yang begitu Mas, nggak ada lagi edukasi itu. Ya, itu penjahat. Iya. Itu penjahat. Itu orang raja tega. Makanan pokok dioplos sama mereka, naikin harganya. Itu siapapun di Republik ini marah besar, sangat kejam sekali itu. Mereka tuh udah untung kok. Itulah kata Pak Prabowo, serakah nomik. Itu orang-orang serakah. Nah, orang-orang serakah biar dia kapok, hukum seberat-beratnya. Ya, pernah kan saya waktu itu beberapa podcast bilang, ya harus signifikan hukumannya. Ya, biar kapok. Biar kapok, ya. Harus kita potong kepala serigalanya gitu. Biar anjing-anjingnya juga kapok. Siap. Kira-kira begitu Mas. Ya, saya agak emosional banget kalau soal ini hajat hidup orang banyak. Menyangkut perut ini Pak Sejanya. Perut nanti kita lihat tuh. Bila perlu nanti kita usulkan kepada negara. Dan mungkin ada ya, kita aja pengetahuan kita kurang. Jangan sampai by isu aja ini. Kayak minyak goreng. Saya nggak yakin tuh sekarang minyak goreng yang ada di pasar-pasar itu harus dikontrol itu secara mendadak. Jangan sampai kemarin ditimbang, terus balik, sekarang kambuh lagi. Iya. Nah, harus berkurang lagi. Harus ada yang continue, ya memantau itu secara acak. Ya, karena sekali lagi ini menyangkut ini. Nah, kemudian kita fair juga. Ya memang soal harga itu memang betul-betul ya namanya berdagang kan. Ya harus ada untung mereka, wajar ya. Mereka harus ada margin. Ya. Tapi tadi jangan kurangin. Lo sudah margin sama kayak gini Mas. Mas Habibie pasti pernah nih makan di restoran-restoran mahal atau di restoran-restoran pinggir jalan. Ya. Yang kadang-kadang kita kesel itu ya. Kita makan di restoran pinggir jalan. Dia ada tulisan pajak tuh. Makanan Anda dikenakan pajak pendapatan daerah 10% atau 11%. Kita nih yang bayar. Nah, kadang-kadang itu dicuri sama pedagangnya. Nggak di store. Nggak di store karena nggak online.
Yang bisa nyetor, yang bisa memastikan itu kan online tuh, langsung potong soalnya. Enggak, minimal dia datanya terdeteksi ke pajak atau kemana, ke restoran itu. Kan nggak semua punya itu. Tapi dimainkan sama pedagang biasanya, terutama yang makan ya, atau ini dengan alasan pajak, nambah yang tadinya misalnya 200.000 makannya, jadi 220.000 bayarnya. Jadi dia maling 2 kali itu. Sudah bohongin pemerintah, bohongin kita juga. Rakyat ini. Nah, gitulah kira-kira yang memang harus diiniin. Ya soal duit ya Mas, soal ini harus betul-betul komitmennya bersama-sama. Ya gitulah kira-kira Mas tadi. Iya. Siap. Mungkin itu perbincangan kita pada segmen Wejangan kali ini. Terus ikuti perbincangan-perbincangan menarik kita untuk memperoleh inspirasi, wawasan, dan juga pengetahuan baru. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel Partai Garda Republik Indonesia. Salam.